Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Mereka ingin memaksa Yesus menjadi seorang raja. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 15. Firman Tuhan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Anak-anak, banyak keajaiban yang telah dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan yang buta dari lahirnya. Yesus telah menyembuhkannya dengan mujizat. Lebih dari penyembuhan dari berbagai penyakit, Yesus juga telah membangkitkan orang mati. Banyak orang kagum atas berbagai keajaiban yang Yesus telah lakukan. Karena rasa kagum itu, banyak orang datang untuk melihat dan mendengar Yesus mengajar dan berkhotbah. Dan oleh karena keajaiban-keajaiban yang telah dilakukan Yesus, banyak juga orang percaya kepada Tuhan dan bahkan menjadi pengikutnya. Mujizat yang dilakukan Yesus memberikan makan banyak orang yang diperkirakan jumlahnya 5.000 orang lebih, karena yang dihitung hanya lelaki dewasa dan tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Mujizat membuat 5 roti jelai dan 2 ikan menjadi cukup dan kenyang bagi orang banyak yang berjumlah sangat besar, dan bahkan masih lebih 12 bakul. Mujizat itu sangat luar biasa yang membangkitkan kepercayaan dan harapan mereka kepada Yesus. Orang banyak itu menjadi percaya kepada Yesus dan berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam bumi." Yohanes pasal 6 ayat 14. Yang menarik adalah mereka percaya bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang di bumi.
tetapi mereka menginginkan supaya Yesus bukan hanya nabi, tetapi menjadi raja bagi mereka. Ketika Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir roh jahat dari orang yang dirasukinya, bahkan membangkitkan orang mati menjadi hidup, mereka tidak terpikir untuk menjadikan Yesus menjadi raja. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat makanan yang membuat perut mereka kenyang, mereka percaya kepada Yesus dan berniat untuk memaksa Yesus menjadi raja bagi mereka. Pikiran mereka lebih tertarik kepada makanan jasmani, padahal Yesus mengajarkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 27. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus benar adalah raja, tetapi bukan raja seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Dia menjadi raja tidak oleh karena diangkat manusia. Dia adalah raja dalam nama Tuhan yang membawa damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas pasal 19 ayat 38. Karena mereka salah tujuan untuk meminta Yesus menjadi raja, maka Yesus menyingkir ke gunung pergi seorang diri. Yohanes pasal 6 ayat 15 bagian B. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, sembahlah Yesus bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikanlah Dia menjadi raja, bukan hanya oleh karena makanan, tetapi oleh karena kehidupan yang kekal. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadikan Yesus sebagai raja di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.